Oke, baik ya. Nah, yuk Kak Yana dan Sarlah kita akan coba bahas satu persatu dari soal kuis hari ini. Nah, di nomor satu, di sini ada informasi bahwa sin A sama dengan setengah. Nah, tadi kan kita lihat di tabel ya, yang saya kirim di grup barusan. Sin berapa sih hasilnya sama dengan setengah? Kita lihat. Ya, sin yang menghasilkan setengah, berarti kan otomatis sudut A-nya adalah yaitu 30 derajat. Nah, berarti nanti bisa kita kasih di sini. A-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian panjang BC sama CD sama, artinya BD sama CD adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki, maka otomatis sudutnya sama dong. Di sini sama di sini. Ya, berarti nanti sudut DBC sama dengan sudut BCD. Yaitu sama-sama 45 derajat. Dari mana kayaknya 45 derajat? Ayo, tahu nggak dari mana? Karena Kayak, rumusnya itu. ya, karena kan itu kan di sini sudah 90 nih, Sarla dan Kayana. Sini kan sudah 90. Kan segitiga itu kan 180 derajat ya. 180 dikurang 90 kan 90. Dibagi 2 deh. Maka nanti masing-masing sama dengan 45 derajat. Gitu, Sarla dan Kayana. Ya, jadi di sini 45 derajat, ini juga sama nih, yaitu 45 derajat. Nah, jika panjang AC sama dengan 6, sekarang kita tulis kembali yang diketahui. Panjang AC-nya sama dengan 6. Pertanyaannya, tentukanlah panjang BC yang ditanya sama dia. Nah, ini yang ditanya sama dia nih. Panjang BC-nya berapa? Gitu ya. Nah, caranya kayak gini. Ini 2 langkah ngerjainnya ya. Pertama, perhatikan segitiga ACD terlebih dahulu. Nah, segitiga ACD, di sini ada 30 derajat, ada angka 6. Nah, kita mau nyari panjang si CD-nya dulu, Kayana dan Sarla. Jadi K sih. D maksud saya. Nah, ada sisi bagian depan, ada sisi bagian miring. Nah, kalau depan sama miring, berarti kan kita menggunakan aluran sin ya. Jadi, sin 30 derajat sama dengan CD dibagi sama miringnya adalah AC, yaitu 6. Sin 30 sama dengan setengah, CD-nya mau kita cari dibagi sama 6. Ya, kalau dikali silang, 2CD sama dengan 6, maka nanti CD-nya ketemunya sama dengan 3. Begitu, Sarla Kayana. Ada yang mau ditanyakan? Langkah yang pertama, silakan. Kalau bingung, harus bertanya langsung. Oh, Sebelum saya saya terusin. bingung. Bingung, di mananya bingung ya? Itu Silakan ditunjuk, boleh coret-coret Kayana. itu Bapak yang sin 30 dengan CD per 6 itu berarti kita harus cari CD-nya kan, Pak? Iya, betul sekali. Nah itu, nggak jadi deh, baru ngerti. Iya, kan Oh, sini tuh, ya, di situ kan CD itu kan sebagai sisi depan, kemudian AC itu sebagai sisi miring ya. Nah, depan sama miring kan berarti rumus dari sin. Nah, makanya kita menggunakan sin, bukan pakai cos, bukan pakai tangan, kayak nah. Ya, depan per miring. Oke, saya tambahkan ya di sini ya. Depan per miring. Gitu ya. Sudah jelas belum, kayak nah? Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Jelas ya? Nah, nggak mesti dibahas semua kok. Pelan-pelan yang penting mengerti. Nah, sekarang kita ke langkah kedua, ke segitiga BCD, Kayana dan Sarla. Ini kita lengkapi datanya. Tadi kan CD udah dapat ya, panjangnya sama dengan 3. Tujuan kita mencari si BC. Nah, di sini ada 45 derajat. Nah, lagi-lagi, 3-nya sebagai apa? Samping atau miring? Atau depan? 3-nya
3-nya depan ya, X-nya sebagai miringnya maksud saya. Nah, ini sebagai miringnya. Nah, karena depan sama miring atau demi, berarti ya kita gunakan sin kembali. Ya, jadinya sinus 45 derajat sama dengan depan 3 per miringnya adalah X atau si BC. Gitu ya, karena tujuan kita mencari si BC. Nah, sin 45 bisa kalian lihat kembali. Sin 45 kan nilainya sama dengan setengah akar 2 ya. Nah, mungkin biar lebih bagus, nulisnya adalah akar 2 dibagi 2 sama dengan 3 per BC. Ya, kalau sudah dikali silang nih. Jadi, akar 2 kali sama BC sama dengan 2 kali 3 adalah 6. Nah, nanti BC sama dengan 6 dibagi sama akar 2. Ya, nah kemudian dirasionalkan Kayana dan Sarla. Kita rasionalkan kali akar 2 sama akar 2. Ya, ini kalau dihitung, diterusin, maka jadinya 6 per 2 akar 2 atau hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Ya, jadi yang A isinya. Kayana dan Sarla. Seperti itu penjelasan untuk soal di nomor 1. Nah, yuk silakan pahami dulu, boleh bertanya sambil coret-coret juga boleh, nggak apa-apa. Sudah saya screenshot. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Oke, baik. Sip. Sarla, sudah kembali Sarla? Ada, Pak. Ada, oke, baik ya. Semoga bisa dipahami. Saya record juga. Nah, yuk lanjut ya berikutnya. Kita ke nomor 2. Tadi siapa yang jawabannya betul nomor 1? Lupa ya? Kayaknya mungkin masih ingat. Nah, yuk kita cari nomor 2. Ada di manakah nomor 2? Nah, ini dia. Ya, ini lebih manusiawi soalnya. Ya, baik. Di sini sudah ada segitiga, ukurannya sudah ada semuanya. Nah, terus ditanya sama dia, tentukanlah nilai tangan. Coba, Sarla tadi masih ingat Kak, tangan itu apa per apa? Sarla? Coba Yaitu depan per samping ya. samping. Betul. Nah, ini kita deteksi dulu, Sarla dan Kayana. Di hadapan sudut berarti kan sisi depannya. Ini sampingnya, ini sebagai sisi miringnya. Nah, udah deh, tinggal kita jawab aja ya. Jadi, depannya 3 dibagi sama sampingnya adalah 5. Nah, nanti kita ubah menjadi ke arah desimal dengan cara pembagian biasa aja. 3 dibagi sama 5. Karena nggak bisa dibagi, kita pinjam 0, kasih 0, nah 30 bagi 5 sama dengan 6. Ini adalah 30, sisanya adalah 0 ya. Jadi jawabannya sama dengan 0,6.
Begitu, Sarla dan Kayana. Jadi jawabannya yang B. Ya, ini lebih mudah ya daripada yang tadi. Nomor 1 udah dikasih shock terapi tadi. Cukup panjang caranya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sarla, Kayana. Langsung aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Saya teruskan. Sudah saya screenshot. Nah, nomor 3. Kita cari lagi nomor 3. Ada di mana? Banyak juga ya soalnya. Kita coba urutan ya, biar nanti. Nah, ini nomor 3. Ya. Oke. Nomor 3. Misalkan titik Q 3,-4 dan garis OQ dengan sumbu X positif membentuk sudut alfa. Nah, ini mau gambar harus digambar dulu nih saya Kayana dan Sarla. Kita bikin Cartesiusnya ya. Oke, kemudian nah ini Cartesiusnya menyatakan X min X Y sama min Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, yuk kita pertemukan ya. Nanti titik Q adanya kan di sini nih. Kurang geser ya. Nah, ini titik Q-nya, yaitu 3,-4. Nah, kalau sudah, enaknya mungkin kita tarik garis saja. Dari 0, Q ke sini. Nah, nanti boleh kalian hubungkan ke sini. Ya, jadi kita fokus ke segitiga yang ada di sini. Ya, patokannya sama sumbu X ya. Karena kan dibilangnya sama sumbu X positif dan O. O itu kan berarti adanya di sini. Nah, siku-sikunya sebelah sini. Otomatis panjang O ke sini adalah 3. Kemudian ini adalah 4. Ya, walaupun minus 4 juga boleh sih, nggak apa-apa. Kemudian otomatis ini panjangnya adalah 5. Gitu ya. Kenapa minus 4? Karena sejajar dengan sumbu Y. Nah, sudutnya berarti ini yang diminta. Sudutnya ya, sudutnya antara O sama sumbu X. Nah, ya udah sama kayak tadi ya. Kita terjemahin. Ini sisi depannya, ini sisi sampingnya. Karena yang ditanya adalah tangan. Tangan itu rumusnya adalah yang kayak tadi ya, depan per samping. Ya, sehingga nanti tinggal min 4 dibagi sama 3. Nah, min 4 per 3 udah selesai, berarti yang A isinya. Begitu, Sarla dan Kayana untuk soal nomor 3. Ya, boleh bertanya atau responnya jika ada yang mau ditanyakan atau bingung. Silakan. Silakan, Kayana. Nah, itu berarti yang apa namanya? Q apa sih yang ininya yang apa yang jadinya min 4 Yes. itu berdasarkan itunya kayak turun. Karena di sini sejajar nih Kayana, saya agak sedikit tebalkan pakai warna pink ya. Jadi ini sejajar dengan ini Kayana. Nah, maka panjangnya boleh kita anggap sebagai minus 4 juga Kayana. Gitu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Ada lagi nggak? Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1 ya. Nanti boleh dilihat videonya lagi ya. Nah, sip. Udah, kita lanjutin ke nomor 4. Berikutnya. Tadi nomor 4 di mana ya? Tadi perasaan ada. Nah, ini dia nomor 4. Nah, ini mungkin yang ditanyakan sama Kayana tadi. Bagaimana cara merubah menjadi arah sudutnya? Yuk, kita coba cek ya. Cara ngerubah sudutnya sama kayak tadi. 1, 4/9. Mungkin boleh kita bikin dulu kayak gini. 9, tebel banget. 9 dikali 1 ditambah sama 4 per 4 pi. Nah, maka jadinya 9 tambah 4, 13. Nah, biar menjadi sudut, maka kita kalikan dengan 180 derajat per pi.
Nah, dengan tujuan nanti pi-nya bisa kita coret. Terus kemudian tinggal kita hitung aja deh sisanya, Sarla dan Kayana, yaitu 13 kali 180 dibagi sama 4. Nah ya, nanti bisa dihitung, atau sederhanakan dulu deh, 18 sama 180 sama-sama dibagi 4 bisa nih, 1 di sini 45. 45 derajat. Ya, 180 dibagi sama 4 adalah 45 derajat. Tinggal 13 dikalikan dengan 45. Ya, nanti ketemunya, kok nggak ada jawabannya ya? Ada yang salah nggak saya? Ada ya? Di mana Ingat salahnya? saya Ayo. ada deh Pak jawabannya. Penyebutnya bukan 4 ya, 9 harusnya. Nggak teliti saya. Ya, penyebutnya 9 ya, Sarla Kayana. Saya salah tadi. Nah, oke. Nah, sip. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, ini bisa kita bagi. Nah, jadi 13 kali 20. Jadi ketemunya sama dengan 260 derajat. Ya, oke, betul. Ada di pilihan jawaban yang D isinya. Nah, gitu. Cukup mudah. Udah saya step by step mengerjakannya. Sarla dan Kayana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak Pak. Tidak? Oke, baik ya. Sarla jangan dipaksa ya, Sarla. Kalau seandainya ini, Sarla, kalau nggak kuat. Ya, Nanti Pak. saya kirimkan link videonya nanti. Ini udah saya record. Ya, baik. Nah, yuk berikutnya di nomor 5 kita lihat. Nanti saya share-nya cuma khusus buat kalian aja. Nomor 5, mana ya? Nomor 5, kita cari dulu. Nah, ini dia tadi. Ya. Sip. Oke, kita lihat lagi nomor 5. Di sini, informasinya kita perhatikan dulu ya. Ini boleh kita bikin cos A sama dengan 2 akar 5 dibagi sama 5. Artinya, inilah bertindak sebagai sampingnya, ini bertindak sebagai sisi miringnya. Nah, kalau sudah, kita bergerak membuat segitiganya. Oke, nah di sini sudut A-nya, kemudian ini ada siku-sikunya. Sampingnya kan berarti kan sebelah sini ya. Ini sampingnya, ini depannya. Usahakan kayak gitu dalam mengerjakan soal, nanti nggak salah ngambil Sarla dan Kayana. Kita lengkapi data-datanya, berarti sampingnya 2 akar 5, miringnya adalah 5. Nah, kita butuh sisi depan. Kita pakai Pitagoras nyarinya. Karena yang di tangannya adalah tangan ya. Nah, berarti depannya kita cari dengan Pitagoras, yaitu 5 kuadrat dikurang sama 2 akar 5 dikuadratin. Nah, jadinya 25 dikurang 4 kali sama 5. 4 kali 5 adalah 20. Nah, ternyata ketemunya akar 5, sisi depannya. Ya, karena dia lancip. Ingat lancip itu semuanya positif ya. Jadi, saya kasih keterangan di sini. Kalau lancip, semua fungsi sin, cos atau tangannya adalah positif. Nah, sehingga nanti jadinya adalah tangan A sama dengan desa, depan per samping. Nah, sehingga menjadi akar 5 dibagi sama sampingnya adalah 2 akar 5. Ya, ini boleh dong kita bikin jadi 1 akar 5 per 2 akar 5. Akar 5-nya bisa kita coret. Nah, jadi jawabannya sama dengan setengah. Ya, betul nih jawabannya yang B isinya. Oke, begitu 3 langkah dalam mengerjakannya. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sarla ataupun Kayana. Lima, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Berikutnya, udah saya screenshot.
Nomor 6. Mana nomor 6? Kita cari lagi. Ini agak ngacak soalnya. Nah, ini nomor 6. Yuk. Nomor 6, kita bikin segitiga siku-siku dulu ya. Karena dia mintanya ada segitiga siku-siku. Oke. C-nya sebagai siku-sikunya. Nanti A-nya di sini aja. Ini B-nya. CAB namanya adalah alfa. Panjang AB sama dengan 1. Lalu sin alfa sama dengan P. Ya, dari sini nih. Kan boleh kita bikin kayak gini. Sin alfa sama dengan P per 1. Gitu ya. Artinya, sisi depannya P, miringnya sama dengan 1. Nah, berarti udah oke nih. Ini kan depannya, sini miringnya. Sini sebagai sampingnya. Depannya berarti P ya. Kita kasih nama sesuai dengan yang tadi di sana. Nah, cara mencari sampingnya sama kayak tadi. Ya, pakai Pitagoras saja jadinya. Ya, kita pakai Pitagoras saja. Nah, jadinya AC kita bisa Pitagoraskan antara 1 kuadrat dikurang dengan P kuadrat. Kenapa nggak dibalik P dikurang sama 1? Karena kalau segitiga itu, yang paling panjang adalah sisi miring. Ya, jadi notnya adalah pada segi tiga siku-siku, sisi terpanjang adalah sisi miring. Nah, itu sebagai notnya. Makanya kita menggunakan 1 dulu, baru dikurang sama P-nya. Gitu, Sarla dan Kayana. Nah, udah deh. Maka nanti kita tinggal rapikan aja. 1 kuadrat adalah 1 dikurang sama P kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah yang C isinya. Sarla dan Kayana. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Yuk, lanjut yang berikutnya. Nomor 7. Ada di manakah nomor 7? Kita lihat dulu. Nah, ini nomor 7. Ya. Baik, satuan ukuran sudut antara lain disebut sebagai derajat dan radian ya. Sudah betul ya, nggak usah saya bahas. Gampang ya, ini sudah betul. Derajat dan radian. Sudut itu berarti derajat. Bisa derajat, bisa radian juga. Tadi saya salah judul, harusnya judul yang pertama derajat ke radian dan radian ke derajat. Bukan sudut ke radian. Ya, salah sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi, kita ke nomor 8. Kita cari lagi. Kok nggak bergerak? Sebentar. Nah, ini dia. Nomor 8, kita cari dulu. Di mana nomor 8? Nah, ini nomor 8. Ya. Baik. Kita lihat lagi di sini. Kebetulan di sini dia sin A sama dengan setengah akar 3. Di tabel kan bisa kita lihat. Kayana bantu saya dong. Sin yang hasilnya setengah akar 3 berapa derajat Kayana? Kayana. Oke, 60 derajat ya. Lagi nyari ya Kayana ya. Nah, jadi di sini sudutnya adalah yaitu sudut si A ya, yaitu 60 derajat. Nah, kemudian kita diminta cari X sama Y-nya. Nah, satu persatu ya. Ini kita kasih nama dulu sisi depan, ini sisi samping, ini sebagai sisi miringnya. Nah, untuk mencari X, karena di sana ada samping sama miring, maka kita gunakan sin. Cos. Jadi, cos 60 derajat sama dengan X dibagi sama 6. Kok nggak pakai Y? Ya, kalau X sama Y nanti nggak bisa nyari dapatnya ya. Makanya kita pakai si 6-nya. Nah, ayo kita rubah.
Jadi cos 60 adalah setengah di tabel, ini X per 6. Kalau dikali silang, jadinya 2X sama dengan 6. Nah, nanti X-nya ketemunya sama dengan 3. Itu yang bagian cos-nya. Nah, sekarang bagian Y-nya nih. Y itu kan depan. Yang diketahui 6. 6 itu adalah miring. Maka kita gunakan demi. Demi itu berarti adalah sin ya. Jadi, sinus 60 derajat sama dengan Y dibagi sama 6. Sin 60 boleh kita bikin menjadi akar 3 per 2 di tabel ya. Nah, kali silang kembali 2Y sama dengan 6 akar 3. Berarti Y sama dengan 6 akar 3 dibagi 2. Oh, ternyata Y-nya dapatnya 3 akar 3. Nah, terakhir deh kita masuk ke pertanyaannya, yaitu X ditambah sama Y. Jadinya 3 ditambah 3 akar 3. Ya, kalau nggak ada jawaban ya, nanti boleh. Kayaknya ada tuh yang E ya, isinya. Sudah ada jawabannya. Atau alternatifnya kalau nggak ada jawabannya, 3-nya kita keluarin. Dalam kurungnya 1 ditambah sama akar 3. Ya, boleh kayak gitu juga. Ya, sepertinya jawabannya. Kalau saya intip sedikit ke bagian bawah, yuk kita lihat sedikit. Nah, betul yang isinya. Ya, itu kira-kira Sarna dan Kayana. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Saya hitung mundur dari 10 ya, sambil nunggu. Dari Kayana, silakan kalau ada. Ayo, nggak apa-apa. Walaupun di record, nanti buat kalian doang sih recordnya. Bentar Pak lagi mahamin. Oke, baik, silakan. Saya pause dulu berarti. Di nomor 9, di sini kita lihat bahwa 72 derajat diminta dalam bentuk pi. Nah ya, sama kayak tadi ya caranya ya, dengan materi kita di awal, berarti 72 derajat dikalikan dengan pi per 180. Nah, karena 72 sama 180, jumlahnya 9 ya, maka bisa sama-sama dibagi 9. 72 dibagi 9 itu adalah 8. Nah, 180 dibagi 9 adalah 20. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi 8 per 20 pi. Atau bisa sama-sama dibagi 4 lagi ya. Jadinya 2 per 5 pi jawabannya ya. Jadi yang B sudah betul isinya. Oke ya, semoga cukup jelas ini Mah ya. Cukup gampang. Yang penting tahu rumusnya aja untuk merubah menjadi ke radian ya. Saya langsung lanjut ke nomor 10. Kita coba cari dulu. Nah, tadi nomor 10. Oke, yuk. Di nomor 10, di sini ada tangan dari alfa sama dengan 2 per 3. Nah, jadi di sini sebagai sisi depannya, ini sebagai sisi sampingnya. Oke, nah kita lihat lagi. Pakai segitiga. Oke, ntar dulu. Nah, ini dia segitiganya. Oke, biar aman ya. Di sini ada alfa, di sini ada 2, dan di sini ada 3. Kalau masih mau pelan-pelan boleh. Ini sisi depannya, ini sebagai sisi miringnya. Nah, ini sebagai sisi sampingnya. Ya, depan sama miringnya yaitu 2 per 3. Karena di sini nggak ada triple, berarti kita gunakan hukum Pythagoras ya untuk mencari sisi sampingnya. Dengan cara 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Yaitu 9 dikurang sama 4 sama dengan akar 5. Ya. Nah, kalau sudah, yang ditanya adalah cos. Cos itu adalah yaitu sami. Samping per miring. Sampingnya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Ya. Nah, ya. Jadi
Oh, saya salah ya? Maaf. Di situ kok desa, harusnya sampingnya 3 harusnya. Ya, kita ulang sedikit. Nah, 3-nya harusnya di sini ya. Oke, ralat sedikit ya. Ini 3-nya di sini. Kan desa ya, maka otomatis kita akan mencari sisi miringnya. Nah, maka jadinya 2 kuadrat ditambah sama 3 kuadrat, 4 ditambah sama 9, ketemunya akar 13. Nah, berarti sekarang kita cari cos-nya nih. Di sini sudah ketemu akar 13. Cos itu adalah samping per miring. Berarti 3 dibagi sama akar 13. Nah, seperti biasa, kan di matematika nggak boleh ada akar di bagian penyebut. Berarti nanti dirasionalkan. Kalikan dengan akar 13 sama akar 13. Ya. Nah, nanti kalau dirapikan, maka jadi 3 per 13 akar 13 ya. Jadi jawabannya adalah yang A isinya. Nah, begitu. Pak, Oh iya, maaf di mute ya. Maaf, maaf. Oke, ya, baik. Di sini ada di kuadran yang pertama nih. Nah, nanti bisa kita pelajari ya, kuadran 2, 3, sama 4 ya. Nah, ini menyatakan kuadran pertama. Kalau kuadran pertama itu semuanya positif. Semua fungsi, baik sin ataupun cos ataupun tangan. Yuk, kita lihat lagi di sini bahwa ada tangan alfa sama dengan 5 per akar 11. Nah, tangan itu adalah yaitu depan per samping. Ya, depan per samping. Nah, sudah itu kita bikin dulu segitiganya. Ya, segitiganya kita bikin dulu. Oke, segitiganya di sini alfanya. Berarti kan di sini jangan lupa ya, sisi depan, samping, sama miringnya. Nah, kita kasih angka-angkanya, yaitu 5 sama akar 11. Nah, kita cari dulu sisi miringnya. Sisi miringnya adalah dengan cara Pitagoras, 5 kuadrat ditambah dengan akar 11 dikuadratin. 5 kuadrat adalah 25 ditambah dengan 11. Nah, ini ketemunya sama dengan 36. Akar 36 kan bagus ya, sama dengan 6 dapatnya. Gitu, Sarlar dan Kayana. Nah, sekarang masuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sin alfa. Sin itu kan demi, depan per miring. Oh, jadinya adalah yaitu 5 per 6. Ya, ternyata sudah langsung deh ketemu jawabannya yang di E isinya. Nah, begitu. Semoga bisa dipahami. Oke, ya, baik. Di sini ada tangan theta. Tangan theta sama dengan 7/24 ya. Tangan itu kan berarti desa lagi ya. Nah, kita bikin lagi segitiganya. Kayak tadi, Sarla dan Kayana. Ya, di sini ada tetanya. Ya, di sini ada sisi depannya. Ya, di sini 7. Di sini sama dengan 24. Nah, tadi kan ada triple ya. 7, 24 sama 25 nanti dapatnya. Lancip sama kayak tadi ya. Lancip itu menyatakan semuanya positif. Nah, udah deh kita masuk ke sin kali sama cos. Sin itu adalah yaitu demi kali sama cos adalah sami. Nah, depannya siapa? 7 ya. 7 per 25. Kalau masih ragu boleh kasih depan, samping, sama miring. Nah, kemudian dikalikan dengan sampingnya adalah 24 per 25. Udah deh, kita tinggal hitung aja. 24 dikali 7, yang belakangnya 8 ya. 8, 2, 1, 68.
25 kali 25 adalah 625 ya. Jadi yang A isinya. Masalah cukup mudah jawabannya. Baik. Di nomor 13 di sini tentukanlah cos 60. Nah, cos 60 itu kan kita boleh manfaatkan segitiga yang ada di gambar. Nah, ini sebagai sisi depannya, ini siku-sikunya, otomatis ini sebagai sampingnya, dan ini sebagai sisi miringnya. Nah, cos 60 itu adalah yaitu sami, samping per miring. Walaupun kalau sudah hafal tabel enak sih sebenarnya. Tapi kita pakai segitiga yang ada di sini aja. Samping per miring, maka jadinya adalah yaitu 1 dibagi dengan miring. Miringnya sama dengan 2. Nah, dalam bentuk desimal, 1 dibagi 2, 1 dibagi sama 2, karena nggak bisa dibagi, kita pinjam 0, kasih 0, di atasnya. Nah, 10 dibagi 2, dapatnya 5. 5 kali 2, 10. Nah, jadi desimalnya adalah yaitu 0,5. Ya, jadi yang E itu yang lebih tepat isinya. Oke, begitu. Baik, nomor 14. 150 derajat dinyatakan dalam bentuk radian. Nah, sama kayak tadi, berarti 150 derajat dikalikan dengan pi per 80 derajat. Ini nolnya bisa kita coret. Kemudian 18 sama 15 sama-sama dibagi 3. Dibagi 3, di sini 5, dibagi 3 adalah 6. Nah, udah deh, langsung ketemu jawabannya sama dengan 5/6 pi isinya ya. Jadi yang A sudah betul di sana. Jawabannya adalah yang A, 5/6 pi. 5/3. Berapa? 5/3. Ya, betul sekali. Ini kita rubah menjadi 5/3 pi. Biar menjadi derajat, maka tinggal kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Oke, kita kalikan saja. Nah, tujuannya nanti pi-nya bisa kita coret. Nah, lagi 3 sama 180, yaitu 60 ya. Nah, udah deh, tinggal 5 dikalikan sama 60. Nah, nanti ketemunya sama dengan 300 derajat. Ya, jadi yang D isinya. Sambil saya jelaskan. Saya Nah, mau di tanya. sini, silakan, Kayana. Saya mau tanya dulu, Pak. Ya, di sini ada sudut. Nah, berarti depannya di hadapan sudut ya, yaitu 7. Ini sebagai sampingnya, ini sebagai sisi miringnya. Nah, yang ditanya adalah kotangan. Kotangan itu adalah yaitu tadi di segitiga udah kita bikin kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu kan desa, maka jadinya sade. Ditambah kosekan kebalikan dari sin itu adalah demi, maka jadinya mide. Oke, tinggal kita ganti saja. Sampingnya adalah 24. Jadi kalau segitiganya dikasih miring samping depan, jadi tinggal kita gunakan saja. 24/7 ditambah miringnya 25/7 kembali. Ya, oke, kita cek lagi. Sade, samping per depan, berarti 24/7 ditambah mide, miring per depan 25/7. Ya, kalau kita hitung, maka di sini 49 dibagi sama 7, pas dapatnya, sama dengan 7. Ya, jadi yang D isinya. Oke, sudutnya di sana. Nah, berarti nanti sisi depannya di sini ya. 15 di depannya, ini sampingnya, ini sebagai sisi miringnya. Ya, sama kayak tadi konsepnya di hadapan sudut, yaitu adalah sisi depan. Kosekan itu kan kebalikan, kosekan boleh CSC nulisnya ya. Kebalikan dari sin. Demi, maka jadinya miring per depan. Nah, miringnya adalah yaitu 17, depannya adalah yaitu 15. Nah, nanti tinggal dihitung aja.
dengan cara pembagian biasa. 17 dibagi 15 itu pasti 1. Nah, sisanya adalah 2. Kasih 0 bantuannya, kasih koma di atasnya. Kayak 20 dibagi 15 adalah 1 kembali. Kemudian 1 kali 15 adalah 15, sisanya adalah 5. Nah, sepertinya sudah kelihatan tuh. 1,1. Nah, jadi yang jawaban yang A isinya. 1,1 sekian. Ya, jadi yang A jawabannya. Gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek ngitung desimalnya. Oke, nah di sini tentukanlah nilai kotangan. Sama kayak tadi, deteksi dulu ya. Nah, ke soal makin ke belakang makin gampang ya. Ini depannya, ini miringnya, ini sebagai sampingnya. Kotangan itu kebalikan tangan, desa, maka jadinya sade. Nah, atau kalau kayaknya mau sekali-kali bikin kayak gini juga nggak apa-apa. Kotangan itu sama dengan 1 per tangan. Tangan itu adalah desa. Maka tinggal kamu balik aja, jadinya sade. Gitu. Dah, sampingnya adalah 5, depannya adalah 12. Nah, kita hitung kembali, 5 dibagi sama 12, karena 5 nggak bisa dibagi 12, kasih 0, kasih 0. 50 bagi 12 adalah 4. Nah, udah kelihatan tuh depannya 4. Ya, 4 kali 12 adalah 48, dan seterusnya. Ya, ternyata sudah kelihatan 0,4. Jadi jawabannya 0,4167. Gitu ya. Jadi yang B perbaikannya. Kembali. Berapa? 1/5/6. Pi. Pecahan biasanya adalah? 11/6. Iya, betul. 11/6 Pi. Maka langsung saja kita kalikan dengan 180 per Pi. Nah, nanti kayaknya ingat-ingat ya, bahwa Pi itu dalam derajat sama dengan 180 derajat. Biar cepat nanti ketika ketemu soal-soal di trigonometri. Nah, kita kembali. Ini bisa kita coret Pi-nya. Kemudian, 180 dibagi sama 6 adalah 30. Udah, tinggal kita hitung saja, yaitu 11 dikali sama 30 derajat. Ya, nanti ketemunya 330 derajat. Jadi yang C jawabannya. Oke, baik. Ya. 225 derajat dalam bentuk Pi. Maka kita kalikan dengan Pi per 180 derajat. Nah, karena 225 jumlahnya 9, 180 juga 9 jumlah angka-angkanya, maka bisa dibagi sama 9. Ya, ini dibagi 9, 25 derajat dibagi 9 adalah 20 derajat. Pelan-pelan, berarti 25 per 20 Pi. Atau, sederhananya, sama-sama dibagi 5, maka jadi 5 per 4 Pi. Ya, 5 kita bagi dengan 4. 1, sisanya pun juga 1 ya. Maka nanti hasil baginya dulu. Sisanya baru pembaginya. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi yang A isinya.